Oke, kita sekarang masuk di peluang kejadian majemuk. Kita sekarang memahami pengertian dari peluang kejadian majemuk. Nah, maksudnya peluang kejadian majemuk ini tentu terdiri dari dua atau lebih ya peluang. Nah, dengan menggunakan operasi antar himpunan ya, kita bisa mengamati sebuah kejadian baru. Kejadian baru apakah kejadian sederhana atau majemuknya dapat dibentuk dari dua atau lebih kejadian yang lain. Nah, jadi operasi antar himpunan yang kita maksud itu ada dua ya. Yang pertama itu operasi gabungan namanya. Yang pertama itu operasi gabungan ya. Operasi gabungan yang atau dalam bahasa ini ya disebut union ya. Union ya. Nah, union itu lambangnya itu seperti ini ya. Nah, itu ya. Seperti U tapi bukan U ya. Nah, itu disebut operasi gabungan. Yang kedua adalah operasi irisan ya. Irisan atau lambangnya atau disebut juga intersection ya. Intersection. Nah, jadi lambangnya itu kebalikannya, dia akan seperti ini ya. Seperti N ya, tapi bukan N. Nah, berdasarkan dua operasi pada himpunan ini kita bisa membentuk kejadian baru dari sebuah peristiwa misalnya ya. Sebagai contoh misalnya bisa kita ambil kalau misalnya kita kembali ke persoalan apa ini dadu ya. Misalnya kita ambil contohnya itu dadu lagi ya. Misalkan pada pelemparan sebuah dadu ya. Katakanlah kejadian A itu ya. Oke, katakanlah A itu di sana ya adalah munculnya mata dadu angka ganjil ya, misalnya begitu. Jadi katakanlah itu munculnya angka ya dadu ganjil, nah kan misalnya begitu. Dan B itu atau peristiwa B itu adalah munculnya angka dadu bilangan prima misalnya begitu. Nah, kalau kita lihat ini kan dua peristiwa yang berbeda pada pelemparan sebuah dadu. Nah, sekarang bisa kita cek itu A itu yang mana-mana kan. Nah, kita lihat berarti A itu anggota-anggotanya itu adalah munculnya mata dadu ganjil itu berarti angka 1 ya, angka 3 dan angka 5 dari 6 angka di mata dadu itu. Dan yang B itu tentu yang ditanya adalah munculnya angka dadu prima. Berarti bilangan prima kita tahu dari 1, 2, 3, 4, 5 itu hanya angka 2 ya, angka 3 dan angka 5. Nah, sekarang kita lihat dari peristiwa A dan B ini kita bisa membuat operasi himpunan ya pada kedua peristiwa. Nah, kalau ditanya misalnya kejadian ya, misalnya di sana kejadian A atau B ya, atau disebut juga A gabungan B ya. Maka A gabungan B dalam hal ini kita lihat di sana keseluruhan anggota A ditambah keseluruhan anggota B ya. Maka di sana kita lihat A gabungan B itu berarti 1, 2, 3 dan 5. Nah, itu A gabungan B. Nah, gitu kan. Nah, sementara kalau kita gambarkan misalnya diagram P-nya bisa nih. Oke, pada pelemparan sebuah dadu itu kan kita tahu ya
yang menjadi semestanya itu, ya, yang menjadi semestanya itu adalah angka keenam angka itu, ya. Jadi kalau kita buat misalnya dalam kasus ini, ya, berarti kita buat dulu 2 buah seperti ini. Nah, seluruh angka dadu itu yang ada 1 sampai 6. Katakanlah ini peristiwa A, ya, dan ini peristiwa B, ya. B. Nah, berarti yang A itu adalah 135. Hati-hati ya, 35 itu menjadi anggota B. Berarti sini kita tulis 1, ya. Nah, di sini ada 3 dan 5, kan? Dan himpunan B itu adalah 2, 3, 5. Maka di sini kita tulis 2, ya. Dan di luar himpunan A dan B untuk angka dadu itu ada, ya, angka berapa? 4 dan 6 yang bukan A dan B tentunya. Jadi kalau diagram Venn dari A gabungan B itu kira-kira seperti ini. Jadi keseluruhan A dan B yaitu 1, 2, 3, 5, ya, kira-kira seperti inilah, ya. Nah, gitu ya, diarsir berarti kan kesemuanya. Nah, itu kalau A gabungan B, semuanya ini, ya, A gabungan B. Nah, selanjutnya bagaimana kalau A irisan B? Nah, untuk A irisan B tentu yang diminta di sana itu adalah yang anggota-anggota dia anggota A sekaligus juga dia adalah anggota B, gitu maksudnya kan, sebenarnya A irisan, ya. Irisan B itu kita lihat di sana yang menjadi anggota A itu sekaligus anggota B itu si 3 dan 5 ini. Berarti adalah 3, 5, gitu kan. Nah, ini. Jadi kalau kita gambarkan dia krempengnya tadi, ya sama, ya. Nah, sama dia, hanya yang kita arsir itu nanti yang beririsan itu, ya. Nah, katakan ini S-nya, ya. Oke, gitu kan. Nah, katakan ini A-nya dan ini B-nya. Berarti di irisan ini ada maka jadi 3 dan 5 di sana, kan. Di sini ada 1 dan di sini ada 2. Jadi yang diarsir itu sekarang yang irisannya, ya. Oke, kita buat dulu di luar itu ada jangan lupa, ya, 4 dan 6, gitu kan. Nah, berarti yang diarsir itu sekarang adalah yang beririsan, yang dia anggota A dan sekaligus dia juga anggota B, itu maksudnya, kan. Nah, jadi yang A irisan B itu yang ini saja, yang ini, ya. Nah, ini, ya. 3 dan 5 ini itu kita arsir. Nah, berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka peluang kejadian majemuk ini kita bisa pisah-pisahkan, ya. Yang pertama itu kita bicara peluang gabungan dulu, ya. Berarti peluang, ya, peluang gabungan, ya, 2 peristiwa yang saling lepas dulu, ya. Nah, yang kedua ada peluang gabungan, ya, gabungan 2 peristiwa yang tidak saling lepas, ya. Nah, ini rumusannya bagaimana? Yang pertama ini, kan, kalau yang pertama itu kan kalau disebut peluang 2 peristiwa yang saling lepas itu berarti tidak ada hubungan, ya, antara A dan B, tidak ada irisan di sana, gitu. Jadi bisa kita nyatakan rumus peluang 2 peristiwa yang saling lepas itu, ya, berarti kalau saling lepas itu dia bisa kita rumuskan. Berarti kalau 2 peristiwa itu berarti adalah 2 peristiwa yang saling lepas, ya, sehingga peluang, ya, karena ditanya adalah gabungan, berarti peluang A gabungan B, ya, itu kan menjadi sama dengan, ya, peluang peristiwa A itu ditambah peluang peristiwa B. Nah, ini untuk yang
saling lepas ya, artinya tidak ada irisan dari kedua peristiwa. Punya irisan ya, kalau disebut saling lepas itu begitu. Nah, begitu ya, itu nanti perbedaannya dengan yang tidak saling lepas. Nah, kalau dalam diagram Venn-nya dia kan kedua peristiwa itu dia saling lepas ya, gitu ya. Oke, nah, di sini A, di sini B. Nah, maka rumusnya seperti itu. Nah, beda kalau yang kedua, yaitu peluang peristiwa yang tidak saling lepas. Nah, kalau tidak saling lepas itu berarti ada irisannya, maka peluang gabungannya itu ya kita bikin di sana peluang ya A gabungan B itu ya itu mesti sama dengan ya peluang peristiwa A itu ditambah ya peluang peristiwa B, tapi dikurang peluang peristiwa A irisan B ya. Itu kenapa? Karena kedua peristiwa itu tidak saling lepas. Artinya kalau kita gambarkan diagram Venn-nya, maka kedua peristiwa itu mempunyai irisan dia ya. Kalau kita gambarkan diagram Venn-nya kan beda dengan yang A tadi ya. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi ada irisannya itu antara A dan B. Nah, tapi yang diminta peluang A gabungan B ya, berarti kesemuanya ini yang diminta, gitu kan? Nah, berapakah peluang A gabungan B? Nah, kalau yang tadi yang tidak saling lepas itu yang diminta itu ini ya peluang A gabungan B yang ini. Nah, begitu ya. Oke, lebih memahami tentang peluang kejadian atau gabungan dua peristiwa yang saling lepas dan yang tidak saling lepas itu, mari kita pahami contoh-contohnya. Katakanlah contoh satu ya, sebuah dadu bersisi 6 dilempar satu kali, berapa peluang kejadian munculnya mata dadu kurang dari 3 atau mata dadu lebih besar sama dengan 4. Katakanlah A itu adalah peristiwa munculnya mata dadu kurang dari 3. Kurang dari 3 kita cek, berarti 1 dan 2 ya. Oke, berarti kita buat di sana NA-nya ya, atau banyaknya peristiwa itu ada 2 ya. Nah, katakanlah B itu adalah peristiwa munculnya mata dadu lebih besar dan sama dengan 4 ya. Nah, berarti dia kan mata dadu 4 masuk ya, 4, 5 dan 6. Nah, sekarang kita lihat bahwa banyaknya peristiwa B itu atau munculnya mata dadu lebih atau sama dengan 4 itu ada 3. Nah, sekarang kita lihat apakah antara A dan B itu ada irisan. Ini tidak ada ya, berarti peristiwa A itu 1, 2, peristiwa B itu 4, 5, 6, tidak ada anggota A yang sekaligus anggota B ya. Berarti oleh sebab itu peristiwa ini peristiwa yang saling lepas, sehingga kita hitung ya peluangnya gitu kan. Peluang dari A gabungan B itu kita tahu sekarang ya kan, tinggal kita tambahkan dia, berarti peluang peristiwa A gitu kan ditambah peluang peristiwa B. Nah, kita cek di sana peluang peristiwa itu berarti NA dibagi NS ya. Nah, itu berarti dia NA banyaknya peristiwa A dibagi banyaknya seluruh peristiwa atau banyaknya ruang contoh ya, ditambah NB dibagi NS. Nah, sekarang kita cek dulu di sana NS-nya berapa ya. Untuk pelemparan sebuah dadu bersisi 6 dilemparkan satu kali ya, sudah jelas ya, NS-nya itu adalah 6 ya. Oke, angka dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu berarti kita cek ini NA-nya 2 ya per 6 ditambah 3 per 6, berarti peluang A gabungan B nya itu adalah 5 per 6 gitu ya, untuk contoh soal 1. Oke, kita masuk ke contoh 2 ya. Misalkan sebuah dadu bersisi 6 dilempar satu kali, hitunglah peluang kejadian munculnya mata dadu angka ganjil atau angka prima. Nah, sama dengan contoh sebelumnya, kita misalkan saja dulu A itu atau peristiwa A itu adalah
munculnya mata dadu ganjil. Berarti kita cek di sini A. Itu munculnya mata dadu ganjil itu adalah mata 1, 3 dan 5, dan kita lihat di sana berarti banyaknya peristiwa A kita itu adalah 3 kan gitu ya. Nah sekarang kita cek lagi yang B itu adalah munculnya mata dadu angka prima ya. Berarti kita cek angka-angka prima di dalam munculnya mata dadu itu atau mata dadu itu sendiri, itu angka 2 ya, angka 3 dan angka 5. Nah sekarang kita lihat di sana bahwa NB-nya itu sama ya, 3 juga. Nah kita cek lagi antara peristiwa mata dadu ganjil 135 dengan mata dadu angka prima 235. Oh ternyata ada anggota A sekaligus anggota B. Nah kalau kita lihat itu adalah angka 3 dan 5 di sini kan, 35, sehingga ternyata ada A irisan B. Maka kita mesti inventarisir itu. Oh ada A irisan B ya toh. Nah, itu yang mana-mana dia, yaitu angka 3 dan angka 5. Ada berapa dia? Oke, berarti kita bikin sini N A irisan B ya, itu ada 2A gitu. Nah dengan demikian kita tahu bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang tidak saling lepas ya, ada irisannya. Oleh sebab itu, karena ditanya adalah hitunglah peluang kejadian mata dadu angka ganjil atau ya, atau berarti gabungan ya, maka kita gunakan rumusnya. Berarti peluang ya A gabungan B itu berarti mempergunakan rumus gabungan 2 peristiwa yang tidak saling lepas ya. Berarti peluang peristiwa A gitu ya, ditambah peluang peristiwa B gitu kan. Nah itu dikurang peluang peristiwa A irisan B kan gitu ya. Oke ditambah. Nah sekarang ini sama dengan peluang A itu berarti NA gitu ya. Oke dibagi NS ditambah NB dibagi NS. Nah, tentu mesti dikurang ya, NA irisan B ya, itu dibagi NS. Nah sama ya, pelemparan satu dadu dilempar 1 kali itu selalu ya NS-nya itu adalah 6 ya. NS kita bikin ya, NS itu sama dengan 6 ya. Berarti tinggal kita hitung ya. NA nya tadi 3 ya, 3 per 6 3 per 6 lagi ya. Nah, dikurang ini A irisan B tadi ada 2, berarti dikurang 2 per 6. Nah itu berarti sama dengan ya. Jadi kalau kita tambah nih 3 tambah 3 6 ya, 6 kurang 2 4 ya per 6. Nah ini kita sederhanakan, kita bagi 2, berarti peluangnya itulah 2 per 3 itu ya.